yang di pada pengolahan citra. Kontur dan representasi ya. Citra itu direpresentasikan dalam bentuk metrik yaitu berukuran M kali N, di mana M itu adalah baris, sedangkan M-nya adalah kolom. Apabila misalkan ada sebuah citra dengan resolusi 1200 dengan 1500, maka citra tersebut memiliki 1.800.000 piksel. Jadi dicontohkan di sini adalah citra pada MATLAB. Kita masuk ke MATLAB sebentar ya, kita akan melihat di sini ada sebuah citra ya, dipanggil sebuah citra. Nah, ini dia, kemudian kita run. Nah, inilah contohnya. Nah, bila diperhatikan sebagai ini adalah nilai pikselnya. Citra 1, citra BW, ini dia. Contoh, kita klik ya, edit, view. Kita view, kita lihat figur paletnya. Ini menampilkan representasinya dalam bentuk piksel-pikselnya. Perhatikan sebentar. Ya. Nah, melihat figur paletnya. Ya, ini contohnya ada citra BW-nya, ada citra open selection ya. Kita lihat ini untuk black white-nya. Untuk sebuah citra black white itu adalah 0 dan 1, di mana 0 adalah putihnya dan 1 adalah hitamnya. Ini untuk yang pertama RGB kali 3. Kita lihat metriknya open selection. Nah, inilah gambaran dari untuk metrik citra yang RGB dari file yang tadi kita tampilkan. Kita lihat kembali materi kita, yaitu tadi mengenai tampilan citra pada MATLAB, ya, bagaimana menampilkan sebuah citra dan menampilkannya pada sebuah citra tersebut ditampilkan dalam bentuk metrik. Ini hasilnya tadi ya. Kontur adalah keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada piksel yang bertetangga. Pada pembahasan ini kita akan membahas metode chain kode dan bentuk poligon, kontur dan representasinya. Pendeteksi tepi menghasilkan citra tepi yang berupa citra biner, di mana piksel tepi itu putih, sedangkan yang di dalamnya ya itu adalah berwarna hitam. Tepi belum memberikan informasi, harus diberikan pengolahan citra lagi, yaitu menggunakan chain kode. Beberapa jenis kontur, ada kontur tertutup dan ada kontur yang terbuka. Ini contohnya kontur yang tertutup yang berbentuk poligon, nanti akan dibahas. Kontur yang terbuka, ini kontur yang terbuka. Piksel di dalam daerah dapat ditemukan dengan algoritma pengisian, filling algorithm. Batas daerah untuk mendeskripsikan bentuk objek dalam tahap analisis citra. Ini contohnya mengenali objek. Ini biasanya menggunakan GIS ya, metode GIS. Representasi kontur dapat berupa senarai tepi atau helix yang berupa kurva. Berbentuk poligon, poligonnya yang berbentuk kurva. Senarai tepi merupakan himpunan terurut piksel-piksel tepi. Representasi semacam ini menyederhanakan perhitungan ke arah dan panjang garisnya. Metode kode rantai atau chain kode merupakan notasi mengkodekan senarai tepi yang membentuk batas daerah. Tadi ditemukan sebuah objek yang akan mendeteksi tepinya, tapi tepinya berbentuk poligon atau berbentuk kurva. Digunakanlah chain kode. Kode rantai menspesifikasikan arah setiap piksel tepi di dalam senarai tepi. Arah yang digunakan mengikuti 8 arah mata angin. Nah, di sini kita lihat contohnya. Representasi kontur berupa senarai tepi yang berupa kurva. Senarai tepi ini merupakan himpunan piksel-piksel tepi yang berbentuk kurva. Misalnya, rangkaian tepi piksel membentuk garis direpresentasikan dalam sebuah persamaan garis lurus. Ini contohnya 8 arah mata angin.
untuk membuatkan kontur luarnya. A, kode rantai, chain kode, B-nya menunjukkan representasi objek dengan kode rantai. Dicontohkan di sini ada sebuah kode rantai dengan batas objek, koordinat pixel tepi pertama diikuti dengan senarai kode rantai. Ada 8 arah. Contoh untuk kode rantai A, ini dia kodenya, titik awalnya. Ini hasil pixel yang dihasilkan berdasarkan kode rantai. Berikutnya pencocokan kurva. Kurva merepresentasikan kurva dicari dengan teknik pencocokan kurva atau curve fitting. Ada 2 teknik pencocokan, interpolasi dan penghampiran approximation. Interpolasi kurva mencari kurva yang melalui semua pixel tepi, sedangkan penghampiran kurva mencari kurva yang paling dekat. Salah satu metode yang menampilkan, yang mendeteksi untuk kurva menggunakan transformasi Hopf. Transformasi Hopf menspesifikasikan kurva dalam bentuk parametrik. Kurva dinyatakan sebuah bentuk parametrik XU, YU dari sebuah parameter O. Bentuk parametrik tersebut menspesifikasikan titik-titik sepanjang kurva, di mana P1XUI menuju ke titik akhir P, XU2, dan YU1. Transformasi Hopf menggunakan mekanisme voting untuk mengestimasi nilai parameternya. Parameter yang memperoleh suara terbanyak inilah yang dibuatkan sebagai pemenang. Transformasi Hopf digunakan juga untuk mendeteksi garis lurus, dapat juga digunakan untuk mendeteksi kurva sederhana lainnya berbentuk lingkaran dan beberapa contohnya. Sekian pembahasan representasi dan kontur. Terima kasih.